kami atas segala kebaikan Tuhan. Baik di dalam Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kami daripada kematian yang begitu mengerikan dan memberikan kami pengharapan yang hidup. Maupun juga hari demi hari yang kami lalui penuh juga dengan keajaiban kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan kiranya menolong kami juga setia sampai akhirnya di dalam kami boleh menjadi murid Kristus, mengasihi, melayani, menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga sekali lagi mempercayakan seluruh rangkaian doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Allah yang sanggup memenuhi segala sesuatu yang melampaui apa yang kami doakan. Engkau bekerja dan Engkau memberkati. Dan juga saat ini kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu di dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Engkau yang menyucikan, Engkau yang pakai dan boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang Injil sejati vs ya Injil self-help. Ini karena gak ada bahasa Indonesia, apa saya menerjemahkan takut salah ya. Memang istilah yang baru, saya juga baru tahu gitu ya. Jadi saya juga, saya baru baca juga ada bukunya. Karena ini serangkaian ya Bapak Ibu, ini rangkaian. Saya agak sulit juga memahami istilah ini. Saya coba baca, saya coba cerna dan ya saya sebisa mungkin dari sudut pandang saya dalam satu sisi, saya bilang satu sisi aja saya akan sharingkan. Mungkin kita agak bingung gitu ya, saya memberikan sedikit. Ini arahnya yang ini apa ya? Oke. Ini ya. Mungkin ada membingungkan, maksudnya apa ya? Injil sejati dengan Injil self-help gitu ya. Kalau kita kan tahu Injil sejati dengan Injil misal kemakmuran yang lalu atau kesuksesan atau Injil yang lain. Yang dimasuk dengan Injil yang lain adalah mungkin Injil-Injil seperti pada zaman Paulus itu yang sering Paulus tegaskan karena mereka orang Yahudi ingin menambahkan sunnah atau hukum Taurat tertentu ya kepada Injil Yesus Kristus. Itu Injil yang lain. Yang minggu lalu kalau kita boleh pelajari Bu Esther membawakan Injil kemakmuran kesuksesan ya kita juga tahu karena ini memang teologi yang hari ini. Nah ini juga satu istilah yang baru saya juga sedang meramu gitu ya. Pertama kali saya dengar dari buku ini. Self-help. Mungkin ya ini ada kembang karena mungkin ada yang memang bagian yang Allah kerjakan dalam Kristus ya. Ada juga bagian manusia, kita tahu Injil itu kan ada bagian dari manusia yang juga kita lakukan. Mungkin tentu nanti saya coba jelaskan. Respon sebetulnya manusia kerjakan ya. Dan bagaimana juga kedua belah pihak itu. Yang kadang kita mungkin agak bingung bercampur di situ. Sebagai ya untuk menghangatkan gitu ya pendahuluan saya ingin kita semua mereview ulang. Sebenarnya kita sudah tahu ya. Karena ini tentang salah satu tema itu Injil sejati. Saya lebih senang jelaskan bagian ini. Karena daripada gereja kita puluhan tahun kalau Bapak Ibu beribadah di gereja kita sangat menentukan, sangat terus menerus untuk memberitakan Injil yang sejati ini. Ya supaya orang Gloria mestinya nggak asing. Ya. Dan juga kita juga bangga menyebut diri kita adalah golongan Injili ya, seharusnya kita tahu. Jadi Injil yang sejati adalah pekerjaan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, sepanjang Alkitab sebenarnya poin sentralnya adalah Injil sejati dalam Yesus Kristus. Ya, sebetulnya baik mulai dari penciptaan sih, itu Kristus sudah hadir di dalam penciptaan gitu ya. Jadi ya secara singkat aja mengatakan tentang rencana Allah. Injil itu sudah rencana Allah dari PL. Ya, rencana Allah di dalam PL. Dinubuatkan juga di dalam PL ya melalui nabi-nabi gitu ya, melalui simbol-simbol, melalui peristiwa-peristiwa gitu ya, nubuatan demi nubuatan dan sebagainya. Dan juga tentu melalui sebuah kisah daripada bangsa orang Israel ya. Yang walaupun mereka mengalami begitu banyak pasang surut sampai mereka itu peristiwa sebelumnya adalah pernah mereka diperbudak 400 tahun lebih ya gitu ya. Ada satu tenggang waktu lagi, sudah mereka menjadi kerajaan yang besar, akhirnya kemudian dikalahkan dan mereka sempat juga dibuang gitu ya. 400 tahun lagi juga ya antar perjanjian. Ini bukan cuma dibuang sebentar, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ratusan tahun ya. Tapi Injil itu nggak hilang, nggak putus ya.
Itu luar biasa pembelian Allah. Di sini ada enggak yang keturunan Tionghoa? Ya, kita ini sudah 400 tahun lebih dari nenek moyangnya ke Indonesia, tapi masih ingat budaya dan tradisi keluarganya. Ada enggak? Kita 3 generasi aja bilang ya, nggak bisa Mandarin dan sebagainya. Kita ini baru bisanya engkongnya ngerti ya. Ini saya kemarin ngomong sama pengurusnya Runging waktu kemarin itu. Saya bilang ini sekarang gembala saya yang menggantikan Pak Pendeta Alex Lim. Namanya Lim Hsien Leong. Kan ada sembah Runging yang satu itu aktif, namanya Lim Hsien Leong juga. Sama. Cuma saya bilang namanya boleh Lim Hsien Leong lebih Mandarin daripada Pak Effendi. Pak ini ketua Runging. Tapi dia nggak ngerti Mandarin Pak. Namanya nggak ada Indonesianya ya, Lim Hsien Leong itu ya. Tapi dia nggak bisa Mandarin, saya bilang bercanda gitu. Namanya boleh Lim Hsien Leong. Kalau ketua Runging itu dari Cungko asli namanya Pak Effendi gitu ya. Nah, itu. Nah, bilang gitu, ini jadi kita 3 generasi itu sudah hilang gitu. Tapi mereka ratusan tahun di dalam pembuangan identitas mereka sebagai bangsa Yahudi, kebudayaan mereka, kecintaan mereka terhadap Taurat, keyakinan mereka akan Tuhan memelihara mereka itu terpelihara. Ya. Pembuangan 70 tahun. Ya, itu sudah cukup 3 generasi. Tapi antar perjanjian itu sampai 400 tahun lebih sampai Kristus datang. Kalau sebelumnya diperbudak di Mesir itu masa itu ya bukan tentu diperbudak tidak selama itu karena zamannya Yusuf dan turunannya belum ya. Kemudian baru ini. Itu ratusan tahun juga tapi tetap mereka pelihara. Ini yang saya mau katakan bahwa Allah memelihara apa yang Tuhan janjikan, nubuatkan. Jadi bukan manusia. Kalau manusia mungkin zamannya Abraham lewat itu sampai zaman Musa sudah nggak tahu, nggak peduli gitu ya siapakah Tuhan gitu ya. Sama manusia itu sudah mereka hampir meninggalkan Tuhan. Ya, Tuhan yang memelihara. Ya oke. Dan kita tahu bahwa selanjutnya ya Injil sejati adalah digenapi dalam perjanjian baru. Dari kelahiran Kristus, ya. Dari kehidupan Kristus di dunia. Ya, jadi Injil tidak melulu sentral pada memang sentral Injil adalah pada pusat salib dan kebangkitan. Tapi kita lihat juga melalui penggenapan dimulai dengan kelahiran Kristus. Itu sudah penggenapan. Seperti Matius waktu dia tulis itu selalu digenapilah firman Tuhan ya menurut Nabi siapa gitu. Kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, pelayanan Kristus, dan pengajaran Kristus. Ya, ini menyatu keseluruhan kehidupannya. Ini Injil sejati tentang Kristus yang menjadi sentral, menjadi pokok daripada Alkitab dan iman Kristen. Kalau agama lain mungkin tokoh agamanya diambil ganti orang lain nggak masalah. Ya, karena mereka hanya alat yang dipakai oleh Tuhannya untuk menyampaikan apa maunya Allah mereka. Tapi iman Kristus nggak bisa diambil karena Kristuslah Allah itu yang datang. Kalau Allahnya Kristen, Yesus kalau diambil artinya Allahnya posisi iman Kristen nggak punya Allah, nggak ada. Karena kita tidak mengenal Allah itu siapa. Hanya anak tunggal Bapa yang menyatakannya kepada kita. Ini. Jadi Injil sejati termasuk dalam akhirnya puncaknya itu penderitaan, kematian, penebusan Kristus. Dan tentu kebangkitan Kristus. Dan kenaikan Kristus. Yesus yang memang dia harus kembali karena dia telah menyelesaikannya. Dengan dia naiknya artinya kita semua ini walaupun suatu saat kita meninggalkan, kita juga akan dibangkitkan dan akan naik bersama dengan dia. Itu juga simbolnya bagi kita. Ya, dan turunnya Roh Kudus. Itu juga rangkaian itu. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Kepada dunia juga sebetulnya. Supaya kita menyadari akan dosa. Ya, membuka mata hati kita. Supaya kita bisa menanggapi firman Tuhan dan mau percaya. Ini Roh Kudus yang bekerja. Nah itu. Dan mungkin ada sebagainya kita dipelihara supaya orang percaya dalam pengudusan sampai akhirnya. Nah ini adalah Injil sejati yang kita tahu. Jadi saya boleh simpulkan bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua orang, fakta yang sudah dilakukan di dalam Kristus Yesus sudah terjadi. Ya ini kan pelajaran awal kita ketahui bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua orang yang sudah terjadi dan merupakan fakta yang Allah lakukan. Ya tentu kita manusia nggak bisa nambahkan sesuatu.
Siapa yang berani bilang kalau nggak ada aku ya nggak ada Injil, nggak bisa ya. Maria pun saya kira nggak berani ngomong, loh saya loh yang mengandung Kristus ya. Kalau nggak ada saya, Yesus nggak bisa lahir. Saya kira bukan, kita tahu bukan. Ya. Maria justru bersyukur bahwa siapa saya dipakai oleh Allah ya. Saya dipakai oleh Allah. Yusuf pun nggak berani ngomong. Loh kalau katanya saya nampil untuk membela Maria atau apa, nanti Maria sudah ditangkap orang dan sebagainya. Dilempari batu, nggak ada orang yang bisa berani berkata demikian. Ya. Apa yang sudah Allah lakukan, dan kita tahu kitab Roma mengatakan kan, Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia ya. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ya, semua manusia, baik orang Yunani maupun orang Yahudi. Baik yang engkau maupun saya. Semua, dan satu-satunya. Ya. Seandainya ada banyak jalan ya, kenapa Kristus harus susah yang begitu gitu ya. Kenapa kita begitu ngotot dengan hanya dalam Kristus? Kenapa kita sepertinya begitu agresif orang Kristen memberitakan Injil? Soalnya kita ini dalam sisi juga sangat ekstrim, sama ekstrim dengan agama yang lain itu, ekstremis gitu ya, orang fundamental gitu, yang begitu gaungnya keras untuk menganui orang gitu ya, kira-kira seperti itu yang dikatakan. Terlalu agresif, terlalu mau menangnya sendiri gitu. Nah, karena memang kalau menurut iman kita ya satu-satunya. Apa yang dilakukan Kristus yang tadi lihat Injil sejati itu menunjukkan memang satu-satunya. Seandainya ada jalan lain ya, kita juga nggak memilih ini mungkin ya. Dan Kristus pun kenapa kalau ada yang lain ya, kenapa harus menderita mati kira-kira seperti itu. Buat apa gitu kan. Tapi memang satu-satunya. Ya sepanjang Alkitab juga menunjukkan kebenaran satu-satunya ini. Nah Injil pun punya sifat itu kekal, itu dalam Wahyu ya. Dan tentu berkuasa juga mengubah manusia. Mengubah manusia. Saya coba ini yang ayat yang saya pakai ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan kepadanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya maksudnya Injil kekal ini apa? Ya saya coba gumulkan ya. Tentu karena Injil itu kan identik dengan Kristus, ya kan Yesus. Yesus sendiri kan kekal. Artinya berita ini terus akan bergema gitu ya. Baik di dunia sekarang ini, mungkin juga nanti di surga ini. Tetap ini Injil adalah satu kabar baik yang terus kumandangkan apa yang Kristus telah lakukan bagi engkau dan saya. Dan kekal ini juga berarti sepanjang zaman, bukan hanya berhenti pada zaman Yesus atau abad pertengahan. Akan seterusnya, walaupun dunia ini berubah, berkembang luar biasa ya. Sampai hari ini kita ngeri juga dengar berita ya, ada AI, saya mau baca aja, bingung gitu ya. Apa bacanya gimana yang benar ya? Artificial intelligence gitu ya. Itu mungkin lebih Kalau AI itu ya mana apa ya, bingung gitu. Dunia ke depan kita nggak tahu, antara manusia dengan realita, dengan manusia setengah manusia dan sebagainya. Nah itu kita nggak tahu, betul-betul nggak tahu berkembangnya ke depan, misalnya nggak usah lama lah, 50 tahun lagi seperti apa. Anak cucu kita itu ngalami dunia seperti apa kita nggak tahu. Tapi Injil ini tetap kekal, ya, manusia tetap butuh Injil. Mereka yang pada hidup pada masa itu tetap membutuhkan Injil, yang bisa mengubah mereka, yang bisa menyelamatkan mereka. Itu Injil. Dan juga Injil itu membuat mereka yang percaya takut akan Allah dan tujuannya tetap kembali kepada menyembah kepada Allah. Dibebaskan daripada penghakiman. Tetap Allah akan menghakimi manusia berdasarkan Injil. Dia percaya atau tidak. Karena hanya di dalam Injil satu-satunya dia akan menerima pengampunan dosa. Kalau tidak dia akan menerima penghakiman. Kalau dia percaya menerima Kristus maka dia akan diselamatkan. Dan dia akan menyembah kepada Allah yang benar. Itu daripada tujuan Allah menciptakan manusia semulanya. Hal-hal tentang ini saya yakin ya, saya bersyukur Bapak Ibu sebagai jemaat Gloria yang sudah lama kita tahu. Ya, kita sangat bangga dengan ajaran yang kita terima ya, sebagai orang Injili dan juga teologi yang kuat yang kita pegang. Ya. Namun memang bagaimanapun juga ada hal-hal juga mungkin agak membuat kita bingung kadang-kadang yaitu yang tadi saya sebutkan ada yang mana ya
Semua sama-sama dari firman Tuhan, kenapa kok berbeda penafsirannya dan juga kelakuannya. Nah, ini saya coba menjelaskan. Saya memahami satu poin daripada buku Bapak Senjaya tulis ya, menghidupi Injil dan menginjili hidup. Ini tentang Injil juga. Saya nangkap satu poinnya dari bukunya beliau ini yang ingin saya sharingkan. Pak Senjaya mengatakan demikian. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen hari ini, kenapa kita Kristen mungkin jumlahnya banyak, tapi kurang berakar iman kita. Karena pemahaman kita terhadap Injil itu dangkal. Pertama adalah apa? Tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Seringkali Injil itu hanya dipandang sebagai, oh saya dengan Allah saja gitu ya. Oh saya beriman, saya percaya Tuhan, oke gitu ya. Itu. Tapi tidak menyadari sebenarnya Injil itu adalah untuk apa? Seluruh makhluk. Yang tadi dikatakan Tuhan kan bilang Injil itu kekal. Punya sifat yang demikian luar biasa. Memang betul kasih Allah kepada setiap kita, wah untuk keselamatan bagi saya. Tapi kita lihat kalau rencana Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sebagainya. Ini rencana Allah untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Di dalam Roma pasal 8 yang dikatakan Paulus sendiri ngomong seluruh makhluk itu ikut susah gitu pada waktu manusia jatuh dalam dosa dari kejadian itu. Dan semua juga makhluk menantikan penggenapan di mana Kristus akan datang kedua kali, pemulihan ya, segala sesuatu nanti akan dipulihkan seperti mungkin Taman Eden atau jauh lebih daripada waktu Allah menciptakan alam semesta yang begitu harmonis, begitu indahnya. Itulah kerinduan. Injil adalah bagi semua. Jadi bukan bagi pribadi tertentu saya saja yang teologi doang, keselamatan pribadi satu orang atau tertentu atau satu golongan, tidak. Tetapi adalah bagi seluruh makhluk, bagi seluruh ciptaan Allah. Injil punya kuasa yang demikian. Seluruh itu merindukan, itu artinya juga sebenarnya kita memiliki implikasi bahwa kita punya tanggung jawab lebih luas. Itu ya, bagaimana orang hidup berinteraksi dengan semua itu mestinya menunjukkan impact-nya, dampaknya kita memiliki Injil Kristus. Bukan cuma saya diselamatkan sudah gitu, tapi dampaknya adalah semua makhluk ciptaan Tuhan lu merindukan satu pemulihan. Kedua adalah Pak Senjaya mengatakan tidak formatif. Nah, Injil hanya dipandang sebagai kebenaran doktrinal abstrak. Artinya bukan realitas konkret mengubah orang. Nah ini. Seringkali Injil dipandang ya masalah keselamatan saya dengan Tuhan. Kadang-kadang ya memang ini juga kelemahan, juga salah satu menjadi kelemahan dalam gereja kita. Khususnya kalau waktu kita memberitakan Injil kepada, maaf saya kalau ngomong di sini mengutip. Ya kita sama-sama orang Tionghoa gitu ya. Orang Tionghoa itu sangat apa adanya realis. Kalau masih muda, masih sehat, dia akan pakai waktunya cari uang. Beritakan Injil nanti. Nah, kalau ketemu Tuhan belakangan. Nanti kalau sudah tua, sakit gitu, kalau kayak panggil beritakan Injil lebih banyak percaya. Kadang seperti itu. Makanya gereja kita kadang-kadang last minute itu panggil pendeta itu. Ini sudah di rumah sakit itu. Nah, jadi hanya dipandang Injil itu sebagai nanti saya mau mati itu saya perlu Injil, saya masuk surga. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya sekedar dalam arti doktrinal. Hanya satu, ya pelajaran nanti saya mati, saya masuk surga. Itu, padahal bukan. Injil lebih daripada itu. Dia mempengaruhi hidup kita. Di dalam kita apa? Kalau sejak waktu kita percaya Tuhan, Injil seharusnya mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, bertingkah laku, berbicara. Mempengaruhi kita mengambil keputusan dalam hal studi kita, pekerjaan kita, berumah tangga dan sebagainya. Harusnya Injil itu situ. Bukan cuma, oh nanti saya sudah 70 tahun, saya sudah di rumah sakit, dokter bilang sudah tinggal 3 bulan, terus ya saya percaya panggilan pendeta, tolong saya dibaptis. Ya saya nggak tahu, mungkin itu bisa anugerah Tuhan, tapi bukan itu mau Tuhan sebetulnya. Karena Injil punya kuasa mengubah kita, kehidupan kita. Ya, dan kita itu punya dampak terhadap semua yang tadi pertama ngomong itu. Dampak terhadap alam semesta. Dampak di dalam kita berumah tangga, berelasi, mengubah semuanya. Terpengaruhlah setidaknya karena kita orang Kristen. Orang bisa tahu. Bukan pada waktu terakhir kita itu butuh satu tiket, oh saya ketemu, saya nanti mau dibaptis dan menjadi Kristen. Bukan itu. Nah karena hal inilah maka kurang begitu, banyak orang Kristen tidak begitu gimana. Makanya maaf saya katakan mungkin juga sebagian Kristen yang di gereja, gedung gereja kita hari Minggu itu, ya datang ibadah saja, ibadah iya, tapi seluruh lainnya enggak. Ya kan, itu yang terjadi. Karena ya setelah saya percaya, saya sudah dibaptis setidaknya kan lebih baik daripada yang lain itu. Yang lainnya ya dia enggak terlalu ikut.
Minggu pokoknya saya datang ke Badiang gitu ya. Setelah itu ya sudah, gereja mau tiap minggu nampilin apa, pelayanan apa, butuh apa, enggak. Dia tidak. Ya alasannya ada aja. Karena tidak memahami dengan baik di dalam hal komprehensif menyeluruh maupun juga formatif ini. Tanggung jawabnya, kesadarannya. Ya itu. Membuat orang mungkin enggak begitu, ya seperti itulah kira-kira ya, Bapak Ibu ngerti ya maksud saya. Nggak mau terlalu gimana, pokoknya sama masuk surga apa gimana nggak tahu atau apa gitu. Pokoknya saya kan yang tanggung jawab utama saya yang penting sudah ke Badiang. Kira-kira itu yang menjadi pikiran orang. Pokoknya saya jadi Kristen, saya sudah baptis, saya sudah ke gereja ibadah. Nah, itu sudah. Wis, kita kadang-kadang juga jemaat hamba Tuhan majelis salamang dengan jemaat yang demikian, kita juga menunjukkan senang. Minggu lalu datang, minggu ini datang kita sudah senang gitu ya. Kira-kira gitu enggak ya? Wah datang daripada kita bingung, 3 minggu dulu gak datang ya, ini kita malah kebingungan. Tapi kalau dia tiap minggu dia datang, kita sudah merasa ya lumayan lah gitu. Padahal lebih daripada itu. Ya, tanggung jawab iman di hadapan Tuhan bukan cuma sekedar menjadi percaya, dibaptis terus dia ibadah. Bagaimana hidupnya dia. Yang tercermin dalam segala sisi tadi saya katakan, berumah tangganya, berrelasi dengan orang lainnya, mendidik anak dan sebagainya, semua itu harus tercermin. Oleh sebab itu gereja kita bergumul terus dalam pemuritan, bergumul dalam program-program yang kita kerja pontam panting dan sebagainya itu ya. Sampai kita juga nggak tahu bagaimana gitu. Kita terus bergumul, ya kiranya Tuhan menolong kita. Nah karena ada ketidakpahaman dan kesalahpahaman sehingga jadi kesalahpahaman. Seperti tadi dikatakan, oh ya tentu saya jadi orang Kristen kan, saya percaya Tuhan. Maka saya kepingin mencapai, ya tujuan saya kadang pribadi, saya sengaja ini, mesti saya kutip sedikit ya, tujuan pribadi. Makanya kadang kita nggak heran gitu ya, ada orang nanti ada apa-apa, anaknya sekolah berapa kali dulu saya di sana, anaknya mau berangkat ke luar negeri, panggil pendeta, doain ya Pak, studinya, ya. Masih muda studi gitu ya, atau kita sekolah, doa sama Tuhan supaya ulangannya bagus, hasilnya bagus, gimana. Sebenarnya nggak salah sih. Tapi ini nanti jadi beda, Bapak Ibu bisa bedakan ya. Oh karena saya percaya Tuhan, ya saya kepingin pasangan gitu. Oh bukan pada dasar, maksudnya mencari Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam pasangan, saya berpasangan gitu, mencari pasangan hidup. Bukan kita itu doa kita gini loh, Tuhan saya kepingin orang itu, saya senang orang itu, Tuhan tolong jodohkan dong. Nah itu yang kita tadi studi juga. Tuhan ini kan nututi belajar, gak ngerti, Tuhan kasih mujizat atau gimana caranya saya bisa nilainya bagus dan lewat. Itu yang menjadi doa kita. Kalau sudah bawa gitu ya, anak kita sekolah apa bawa wis doa sama Tuhan kita, Tuhan yang nolong kamu. Lagi itu yang saya masuk. Bukan dalam waktu kita mau belajar kita bergumul. Itu masalahnya di situ. Pekerjaan, karir. Nah, kalau pasangan hidup saya juga nggak tahu apakah anak muda sekarang masih doa asli saya. Waktu saya zaman remaja, pemuda teman-teman kan gitu, kepingin apa didoain gitu ya. Tapi yang saya punya kelompok kecil, ada beberapa teman yang dekat sekarang ngomong soal kerjaan karir karena usia kurang lebih seperti saya ini. Seringkali karena ngomong kita dalam diskusi menarik adalah mencari kehendak Tuhan. Rohani kan mencari kehendak Tuhan. Tapi diselidiki dan ngomong, didoakan mencari kehendak Tuhan apa. Ini saya sih berapa tahun lalu yang pas masih sebelum pandemi itu ya, waktu kafe masih booming, ya. Jadi kira-kira ngomong, saya tak buka kafe gimana? Nah, ini kehendak Tuhan bukan? Masa kehendak Tuhan itu mencari kehendak Tuhan itu kalau cuang lancar itu kehendak Tuhan. Maksudnya didoakan, ayo kita doa sama-sama Tuhan buka jalan. Bapak Ibu ngerti maksudnya ini ya? Jadi kepingin didoakan supaya apa? Wah ini dia besok beli saham apa itu langsung naik. Nah, besok buka kafe ini langsung berhasil kira-kira itu kan lagi booming. Nah, orang lain kan bisa buka kafe booming itu kan saya juga buka ya Tuhan berkati toh. Apa salahnya? Nah itu maksudnya. Berumah tangga ya supaya semuanya lancar diberkati ya. Nanti kalau sudah nanti kerjaan karir itu rumah tangga masa depan. Kalau sudah punya anak sudah mikirin usia segini masa depan gimana Tuhan berkati masa depan. Dan sebagainya, dan mulai kesehatan, mikirin kesehatan gitu. Bapak Ibu lihat ada sesuatu yang berbeda kan, tadi bagaimana Injil itu seharusnya mempengaruhi kita dalam segala aspek hidup itu, seharusnya gitu. Tapi karena ketidakpahaman, kesalahpahaman ini, maka seolah Injil itu menjadi satu alat untuk kita, Tuhan saya lupa studi, belajar ini, besok ulangan, Tuhan berkati ya. Tuhan saya kepingin orang itu, saya senang sama orang itu, Tuhan tolong dong jodohin gitu. Tuhan saya mau buka kafe, Tuhan ya, Tuhan berkati supaya kafe saya lancar, berhasil ya.
Tuhan berkati rumah tangga saya aman, baik, semuanya maju, semua oke-oke gitu ya. Tuhan tolong juga masa depan anak-anak saya ya, sekolahnya baik, kalau bisa ya kuliah di mana atau apa. Supaya dia berhasil dalam bidang ini, jadi dokter, jadi apa gitu. Dan Tuhan berkati saya sehat, bugar gitu dan lain. Ya, ini satu sisi sih kelihatannya ya benar sih kita kan doa gitu, betul enggak? Ya, cuma beda. Bapak Ibu ngerti loh ya, ini mesti bukan. Ya bukan, ini yang seringkali kita salah paham, distorsi. Antara memang kita menjadi orang yang dalam Injil yang sejati atau tidak itu. Nanti ada contoh ya. Maka sehingga kita lihat kadang-kadang ya tadi kita lihat setelah kehidupan keagamawi kita yang kita lakukan. Nah ini yang Tuhan Yesus tegur ya pada waktu Matius pasal 5 itu ya tentang orang Farisi, Saduki atau ahli Taurat. Sebenarnya mungkin juga kita sehingga bisa salah motivasi juga. Kalau sesuatu kehidupan rohani kita berdoa untuk pamer ya. Kalau hari ini saya katakan gitu. Kadang juga berdoa itu saking sesuatunya untuk golongan kita itu. Awam itu gak berani, diminta doa gak mau di tempat tertentu gitu ya. Mesti gitu, saya juga kadang ini biar pendeta aja yang doa deh, saya itu. Pada semua orang kalau diminta itu supaya orang Kristen siap, ya kan. Itu satu sisi. Tapi kalau seolah ini ada satu kesempatan harus harus siapa-siapa yang doakan, ya salah. Sehingga sesuatu pertunjukan, itu kan, itu. Harus siapa-siapa yang doakan. Padahal ya semua orang percaya Tuhan bisa berdoa dan juga berdoa. Dan juga memberikan persembahan, sedekah, itu kan zaman Tuhan Yesus mengatakan itu. Tapi yang kadang-kadang hari ini juga takutnya juga bisa jatuh di dalam hal serupa. Ya, di dalam melayani, mengasihi, ya sedekah mungkin ekstrim. Kita memang sudah tahu kita memberi tanpa harus diketahui orang nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang pelayanan kita kurang dihargai atau kurang menunjukkan satu tempat, kita bisa jadi nggak suka gitu. Ya berpuasa, ya praktek keagamaan tertentu kita kepingin diketahui orang bahwa kita ini rohani. Kita ini orang itu lebih cinta Tuhan daripada yang lain dan sebagainya. Dan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan tertentu. Hari Senin kemarin saya juga ikut suncing ya, karena saya diminta tolong Bu Febe untuk terjemahkan Bu Evelyn gitu. Lucu ya Bu Evelyn cerita sebuah kejadian, ada temannya naik pesawat dari Jakarta ke Papua, ke Jayapura. Itu pertama kali dia naik pesawat karena harus mendampingi suaminya yang dapat tugas di sana. Jadi dia takut, dia pertama kali naik pesawat terus dari Jakarta ke Papua harus transit di Makassar 5 jam ya. Dan dia takut sekali karena dia Kristen, jadi sepanjang pesawat itu doa Bapa Kami terus. Doa dia ulang. Karena itu ya saya bisa memahami kalau takut, saya naik pesawat tertentu keadaan tertentu ya takut, kepingin doa, yang ada salahnya doa. Tapi tidak berarti, saya kira kalau kita keadaan takut kita doa nggak masalah. Tapi kalau sesuatu misalnya menjadi satu ritual, misalnya menjadi satu mantra gitu ya untuk merasa akan lebih ini, ya bukan itu. Sometimes ada waktunya kita jadi begitu, ya karena ketidakpahaman itu, maka ritual apa yang kita lakukan itu terdistorsi. Seharusnya itu baik, kita berdoa, berpuasa, kita memberikan sedekah atau melayani dan sebagainya, itu baik. Tapi karena kurang memahami ini, maka praktek-praktek tentu bisa nyimpan ya, karena ya motivasi, karena ada faktor luar dan sebagainya. Ya saya ambil contoh ini ya. Nah, Injil yang sejati yang tadi sudah dijelaskan, tidak boleh dicampur adukan dengan kebutuhan manusia yang lainnya, yang kita mungkin memanfaatkan. Ya, Injil sejati ada janji keselamatan Allah yang pasti dalam Kristus. Ya, Injil sejati itu nggak pernah pasti menjamin keselamatan kita, tapi tidak menjamin lainnya kan. Kita lihat Kristus menjamin apa? Yang lain daripada keselamatan. Dia yang menjamin, misalnya, ya dia dalam berdoa Bapa Kami yang mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga pada waktu dia dengan murid-murid yang melayani 5.000 orang, dia lihat mereka nggak ada makan, kita yang harus kasih mereka makan. Itu yang dijanjikan yang dalam doa Bapa Kami kan. Dan dia juga ngomong murid-muridnya, kalau kamu ke rumah orang memberitakan Injil, masuklah rumah, makan apa yang disediakan, nggak boleh lebih daripada itu.
Itu kan Tuhan janji itu, pemeliharanya itu. Tapi kita hari ini kan plus-plus, nah itu, kita lebih banyak plusnya. Karena hari ini kita gak mikirin makan dan minum, siapa yang di sini gak ada makan minum? Gak ada kan, itu. Tapi karena kita yang plus-plusnya, itu yang menjadi problemnya kita di situ. Injil sejati seharusnya menyadari kita bahwa relasi kita dengan Allah lebih penting daripada hal-hal sifat dunianya. Ini yang Kristus Yesus ngajarkan dalam salah satu khotbah di bukit, yang mungkin khotbah hari Minggu kemarin. Karena saya sendiri juga khotbah di Lungin, jadi saya masih seger, saya pakai contoh ini. Kan Yesus ngomong kan ayat 25 ini, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di sini pertama Yesus mengajarkan satu prinsip mendasar tentang Injil adalah hidup itu loh, yang jauh lebih penting dari semuanya. Dan Kristus datang untuk memberikan jaminan hidup. Aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup ini yang Tuhan berikan, dan ini prinsipnya. Itu satu kehidupan baik, kehidupan di dunia yang berkelimpahan, seperti Rasul yang kemudian diubahkan, maupun hidup yang kekal yang Tuhan jamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda dan saya meyakini kita punya hidup kekal di surga, misalnya saya masih hidup kalau anugerah Tuhan masih hidup 20-30 tahun lagi dengan baik. Nah, jadi 20-30 tahun ini kan cepat. Ya saya sudah 50 tahun gitu ya. Saya nanti masuk surga, di surga itu bersama dengan Allah, dengan orang percaya, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Maka apakah saya akan sangat care dengan apa yang saya makan, minum, dan lain-lainnya? Bapak Ibu ngerti dah maksud saya ya? Kalau kita sudah ngerti jaminan hidup yang pasti, hidup ini jauh lebih penting daripada apa yang kita makan dan minum. Dan sudah tersedia di sana bagi kita, ya hanya puluhan tahun aja. Bukan masih 1000 tahun ya, waduh ini masih lama ini saya mesti kerja. Cuma hanya masalah 20-30 tahun. Maka harusnya ini tidak menjadi prioritas yang gimana. Ya ada makan dan minum, kita lakukan hidup kita dengan baik. Karena kita menerima itu gitu loh. Anda punya deposito itu jatuh tempo 20-30 tahun lagi gitu ya. Yang besar itu. Sementara ini ya adanya, gak apa-apa. Karena depositonya akan nanti 20 tahun lagi ini akan tuai gitu kira-kira. Itu yang pertama. Kalau kita ini punya keyakinan itu seharusnya kita gak tahu doa minta yang gitu-gitu, ngotot semangat. Harusnya kita bersyukur kan, karena hidup itu sudah ada itu di situ. Yang tersedia, kekekalan itu. Itu yang utama, itulah Injil gitu kan. Yang sejati. Tapi kita terdistorsi dengan banyak doa lebih baik daripada makan, minum, pakai dan sebagainya. Dan kemudian juga carilah dahulu kerajaan Allah. Ini satu lagi tentang prioritas dan tentang apa yang sejati. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang diutamakan daripada yang lainnya. Maksudnya apa? Kerajaan Allah itu, khotbah di bukit Yesus menyampaikan apa? Nilai-nilai surgawi. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah dan sebagainya. Berbahagialah orang yang duka cita karena kebenaran, orang yang haus, lapar dan haus akan kebenaran dan sebagainya. Itu yang Yesus rindukan, murid-murid memiliki hidup demikian menjadi garam dan terang. Tapi murid-murid mungkin orang-orang pada waktu itu mereka nggak bisa menghayati. Karena mereka hanya mengikuti ajaran orang dahulu bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang bukan itu. Kerajaan Allah dan kebenaran adalah kamu mengasihi musuhmu, mendoakan mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu mendengar mereka bersumpah, demi agamanya, demi Allahnya. Kita nggak perlu bersumpah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Inilah nilai-nilai kerajaan surga. Kamu hidupi itu. Maka kamu akan tahu Tuhan itu mencukupkan semua. Kamu akan tahu bahwa hal-hal itu Tuhan itu sudah tahu, Tuhan sudah memberkati, nggak terlalu penting. Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang antara ini kadang kita kelihatannya semua sama. Kita Kristen pun bisa kita berdoa, kita meminta sesuatu sama Tuhan. Kelihatan memang wajar. Tidak ada salahnya tadi tentu kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit, berdoa untuk program gereja, berdoa untuk anggota jemaat kita yang ekonomi sulit. Ya itu sesuatu yang nggak ada yang salahnya, benar. Tapi tentu ada hal yang membuat kita akan merasa bahwa kita sudah nerimanya. Gereja kita juga berturut-turut kehilangan beberapa semu, termasuk Pak Adi yang kita doakan juga bertahun-tahun. Kadang saya bergumul gitu ya, kok nggak ada sesuatu yang lebih baik atau apa gitu kita alami mujizat. Saya pun kerinduan demikian sebagai manusia gitu. Tapi saya juga harus belajar dari bagian ini, mengatakan bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sudah menghayati dalam Allah ada satu
kemenangan hidup, ada satu hidup yang abadi di sana. Dan juga kebenaran Allah yang kita yakini itu menjadi nilai utama. Maka kita ingin nanti bisa hidup lebih panjang berapa tahun, lebih gimana, mungkin bukan sesuatu yang sangat penting. Cuma secara manusia kita kepingin itu. Ya Bapak Ibu bisa rasakan. Tapi bagi Allah, kalau kita di dalam Dia, kita akan lebih menyadari bahwa Tuhan nggak kasih pun itu nggak masalah. Ya, nggak kasih. Dulu banyak orang ya, kayak rasul-rasul besar, Petrus, Paulus itu yang mati, syahid itu umurnya masih muda-muda gitu juga ya. Ya Tuhanmu bisa ngizinkan itu. Ya. Yang penting kita tahu, menghayati itu. Jadi Injil self-help yang boleh saya simpulkan, ya saya takut salah konsepnya. Jadi nggak pernah. Yang penting Bapak Ibu sudah menyadari, kenal Injil sejati itu apa. Maka mungkin yang lainnya Anda bisa raba-raba gitu ya. Ya mungkin dengan perbuatan kita, dengan kita punya usaha, kita punya harapan. Soal Injil ini kita peroleh keselamatan kita itu nggak cukup sih, kepingin lain-lainnya. Nah, macam-macamnya itu. Kalau ada itu lebih sempurna, lebih bagus. Nah, itu harapannya orang. Ya. Kata orang Tionghoa ada peribahasa Jinsan Dianhua. Jadi sudah gambarannya bagus, ditambah lagi yang bunga lah apalah lebih bagus lagi gitu ya. Itu harapan kita. Tapi bukan. Kalau Injil sejati ya bagi kita dalam Kristus itu keselamatan hidup kekal itu yang dijanjikan. Itu sudah cukup. Itu lebih baik daripada semua yang lainnya. Tidak harus ditambahi dengan keuntungan-keuntungan, keinginan-keinginan kita di dunia. Dan Allah memang tidak menjanjikan itu. Ya. Dan juga Injil self-help kepingin sebetulnya memperoleh Injil secara instan. Ya, cara manusia. Kadang-kadang ya di dalam buku menjelaskan beberapa metode orang ngajari supaya cepat sukses. Doa didengarkan kayak apa dan juga gimana bertumbuh rohani yang baik-baik gini-gini itu. Ya mungkin langkah-langkah juga dia pakai ayat. Ya, satu sisi kelihatan nggak salah. Ya, tapi ya hati-hati kita tahu bahwa masing-masing orang beda. Kita harus ngerti dasarnya apa yang Kristus ajarkan. Ya, dasarnya menjadi murid Kristus tentu bukan hal yang gampang kan. Nggak ada yang instan gitu. Kita harus sadari. Kebenaran doa kita selalu menyatakan. Dari PL juga Abraham keluar ikut Tuhan itu puluhan tahun diuji baru punya anak gitu ya. Musa berapa puluh tahun di gembala baru bisa dipakai oleh Tuhan. Gak ada yang instan. Ya, kita kepingin berapa langkah, berapa bulan, wah langsung bisa banyak gitu. Kepinginnya gitu, nggak ada yang mudah. Ya. Sehingga pada akhirnya ya Bapak Ibu saudara sekalian tidak ada aplikasi yang terlalu maksudnya konkret gitu ya, karena ini masih konsep gitu yang bisa saya bagikan dalam aplikasi. Bagi saya sih tetap kita harus waspada. Memang mungkin di luar banyak nawari, dulu juga ada hal-hal bisa dikursuskan, saya nggak tahu ya tentang hal rohani atau karunia gitu ya. Waspada dengan hal yang terlalu memudahkan orang Kristen bisa bertumbuh kembang, gereja tambah banyak dan sebagainya, pakai franchise lah apa gitu ya, saya dengar gitu ya, hati-hati ya. Nah, kelihatan pasti juga ada ayat pendukungnya ya, pasti mereka juga ada ayat pendukungnya. Ada alasannya, cuma kita sebagai orang Kristen kita harus tahu sendiri. Dari mana kita bisa tahu sendiri? Ya tentu kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus bergumul dengan Tuhan. Maka kita bisa membeda-bedakan ya. Saya karena contoh saya nggak bisa menuding langsung, oh itu sesat, saya nggak sampai gitu. Ya, Anda sebagai orang Kristen, Anda belajar firman Tuhan, Anda bercermin pada firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kita bisa memilah-milah, membedakan. Apakah itu memang Injil sejati, apakah ini Injilnya lebih pusat kepada diri. Pada pusat kepada diri berarti kita mungkin sudah salah. Ya, yang walaupun kita pakai ayat firman Tuhan, cara-cara sudah diajarkan, tapi sebetulnya lebih ke diri kita, bukan untuk Tuhan. Itu. Dan kalau gitu terus, bahayanya apa? Ya akan jadi batu sandungan, pasti. Kita akan tersandung kalau kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Ya, jodohnya gak nemu yang sesuai harapan saya, pekerjaannya buka kafe kok tutup, beli saham ini kok jatuh gitu ya. Wah, ini kecewa dengan hamba Tuhannya atau Tuhannya gitu. Dan lain-lainnya. Dan orang lain juga bisa tersandung karena kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Bapak yang Maha Kasih, kami sekali lagi bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan kami, kerinduan kami. Dan Engkau sebetulnya seperti Tuhan Yesus katakan, Engkau sudah melakukannya bagi kami. Tapi seringkali ya Tuhan, kami nggak sadar. Kami masih minta, tuntut, memegang janji, mengklaim janji Tuhan dalam Alkitab. Padahal kami mengabaikan yang utama, yaitu apa yang Tuhan lakukan dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah penggenapan yang terbaik bagi hidup kami, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jaminan kehidupan yang mulia di surga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami tidak puas dengan itu, tapi kami ingin dunia ini. Sehingga terjadi distorsi ya Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami tidak mementingkan nilai-nilai kebenaran kerajaan surga. Tapi kami mementingkan apa yang dunia ajarkan. Mengenai kedudukan, pujian, gengsi dan lain sebagainya. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami mau bayar harga mengikuti Tuhan. Mau komit di dalam iman kami kepada Engkau. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan. Dan kemudian juga diikuti setia oleh murid-murid. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Supaya orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Kami kiranya puas, bersyukur dengan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami, memelihara kami dalam kehidupan ke depannya. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.